Nah, kita akan melihat dari pembahasan yang pertama. Saya sangat apresiasi dia nulis nama saya di sini. Ini saya ngomong belak-belakan. It's also unique. Welcome to Peng Peng Peng. Kembali lagi bersama dengan saya Tirta Alas Peng Peng Peng. Tapi kali ini di konten lokal brand. Cepet Peng. Pak, minum Pak, Bapak. Haus nggak? Enggak. Haus ya. Tadi udah minum le mineral. Kali ini kita akan bahas mengenai brand lokal yang ceritanya agak dramatis. Jadi saya kenal seseorang anak muda bernama Yasa Singgih yang kemarin dulu sempat masuk 30 Forbes Under 30. Forbes 30 Under 30. Jadi 30 orang yang berpengaruh di bawah 30 tahun. Pas saya berpengaruh saya udah umur 30 tahun, bangsat emang. Jadi dia memiliki sebuah brand namanya Men's Republic. Dia adalah salah satu sepatu lokal yang viral pada zamannya. Sepatunya formal-formal gitu dan dia mengakomodir perajin-perajin sepatu dari Bandung utamanya. Nah, karena pandemi dia dihajar, akhirnya remuk, polemik logo juga. Dia sempat cerita di Instagramnya, bisa dicek ini Instagramnya Men's Republic sama Instagramnya Yasa Singgih. Dia menceritakan perjalanan hidupnya dari usahanya yang laku keras sampai akhirnya jatuh bangun, sampai hancur lebur, akhirnya sampai menutup usahanya dan akhirnya mengganti baru. Ini yang aku suka dari Yasa Singgih adalah seorang pengusaha itu tidak hanya bicara tentang laba atau rugi. Pengusaha yang bermental kuat itu kadang bisa menentukan kapan dia harus berhenti. Si Yasa Singgih itu tahu bahwa Men's Republic udah nggak bisa dibawa scaling up lagi, udah mentok. Dia mau bawa ke sneakers sudah nggak bisa, terlanjur formal dan modelnya gitu-gitu aja. Yang dia lakuin, gila. Dia mengakui dia gagal, satu. Dia mengakui bahwa Men's Republic udah nggak bisa bertahan lagi, alias pilot. Jadi dia mengaku, dia menutup bisnisnya tuh di Instagram. Itu dangerous bro, tapi sangat salut karena nggak semua pengusaha berani mengatakan itu. Ternyata dia merebrand, ya tutup, gagal, akhirnya dia rebrand menjadi nama baru namanya The Way of Republic, logonya pun ganti. Bedanya dia sekarang udah masukin ke HKI dan hak kekayaan intelektual. Dan karena saya kenal Yasa Singgih itu dari lama banget, dari zaman saya buat Susan Care, dia juga udah ngerintis dari awal. Dia ngirim saya sepatu karena saya nge-share dan saya respect sama dia yang hasil brandingannya. Tapi sebelumnya kita harus tepuk tangan untuk Yasa Singgih! Panutan dalam berbisnis. Nggak semua orang berani menyatakan kegagalan di medsos. Jadi kalau kita lihat, ini ada produk. Ini kelihatan ya, surat-surat, tapi ditulis atas nama saya doang. Ini atas nama saya. Tuh Dr. Tirta, di print loh bro, niat. Tuh ada tulisan, nanti di shoot ya. Tulisannya adalah, thank you for your trust. It's been a long journey for us, from Men's Republic into Republic. Yeah, we can say we are Republic. It's never been an easy decision to let go all the memories in the past, to let go the name that has been growing with us for quite some time. So, thank you for your never-ending support and congratulations for having the first Republic's products, the Lupin. And ada hashtag barunya, walk your way. You can check www.republic.co.id number 6. Ini gua pair nomor 6. Dan beda banget. Kita lihat ini produk barunya. Dia pakai kapsul. Cek ya. Nah, terus ada lagi, bro. Di sini yang versi coklatnya. Kalau kita lihat, ini kalau sepatu bau atau untuk menghilangkan mikroorganisme bisa memakai Forska 90.000 dibeli di Susan Care. Cuci sepatu, repair tas, repair sepatu, repair topi, cuci topi di Susan Care. Jasa cuci nomor 1 di Indonesia. Nah, kita akan melihat dari pembahasan yang pertama. Saya sangat apresiasi dia nulis nama saya di sini. Ini saya ngomong belak-belakan. It's also unique. Kayak ada plastik apa-apalah nggak tahu. Ini kapsul ya. Tapi satu lagi, outsole-nya nggak ada logo Republic. Jadi mungkin
bisa kedepannya dikasih logo Republic lah di sininya. Ya kan, identitasnya di sini Republicnya. Kalau yang ini terbuat dari material sweat, rapi banget, jahitan pun rapi. Jahitannya sangat rapi ini, rapi banget. Karena saya pakai boot, saya males banget nyopot ya, jujur aja. Insole-nya pun bisa dicopot, kayak insole Nike, ya. Tidak ada bau lem, nggak ada bau lem. Bagus banget ini produknya, bisa dicek. Ini benar-benar kapsul tapi dijahit. Tipe-tipikalnya kayak Nike Air Force atau Nike SB. Bagus ya, kalau kita lihat. Terus ini untuk heel counternya, dia empuk. Ininya ada meshnya, jadi tidak akan buat lecet. Yang leather dia terbuat dari synthetic leather. Ini kayak emboss gitu. Ini dari kanvas, ini synthetic leather kalau kita bisa bilang vinyl atau rubber. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi perkembangan yang cukup signifikan dari Men's Republic menjadi The Way of Republic. Jahitannya rapi dan kelihatan mereka nge-change produknya bukan hanya formal tapi menjadi sebuah sneakers. Sneakers tuh intinya sepatu yang terbuat dari rubber ininya midsole-nya. Dan kelihatan ini sneakers tapi bisa buat kuliah tiap hari atau kerja tiap hari. Nah, kelihatan bahwa sepatu ini karena legend ini adalah sepatu angkatan pertama, ini nggak akan saya pakai, nggak akan saya pernah DS. Jadi ya maaf, saya nggak akan tahu ini empuk apa enggak. Tapi kalau kapsul setahu saya hampir semua empuk. Jadi ini akan dipajang doang di kantor saya. Bahwa ini adalah sebuah pembuktian dari Republic. Jujur pembuatan sepatu ini sangat-sangat bagus. Ini adalah hadiah akhir tahun mungkin buat Republic ya, The Republic. Dan ini keren, di belakangnya ada logo Republic emboss. Emboss. Ini rapi banget ya. Saya nggak tahu yang desain siapa, tapi ini kalau dipakai sangat rapi. Mungkin kita bisa cek Jonathan yang pakai tapi di on fit nanti. Kakinya beda dikit lah. Itu hijaunya, olive-nya itu bahannya apa tadi, Bang? Ini bahannya dye sweat. Ini nubak. Yang ini nubak atau dye sweat. Kalau yang ini synthetic leather. Dan beda, ini synthetic leather semua, yang ini dari sweat semua. Jujur ada tulisan ini lah Bu, ini berat banget ya, ada tulisan sayanya nih, Dr. Tirta nih dari kayak apa tinta silver gitu, tapi ini bisa dipajang. Jadi sayang aja kalau dipakai ini malahan, karena ini legend banget nih bagi saya. Dan ini sangat harus kita apresiasi ya. Perbedaannya sangat signifikan banget dan ini akan bisa muncul sebagai kompetitor brand lokal sneakers lainnya. Dan cara merawatnya gampang. Kalau sepatu kayak gini tinggal dilap pakai wipes atau bisa dicuci pakai Susan Care jelas. Susan Care adalah solusi dari sebuah masalah. Dan kalau kita melihat yang ini nyucinya memang agak ribet, tapi makainya lebih enak. Harganya berapa? Bisa dicek aku. 397. Hah? 397. Iya, harganya 400.000. Cukup sangat worth it ya. Cukup murah kalau kita melihat kualitasnya sangat luar biasa dibandingkan sepatu-sepatu di mall yang harganya 800-an. Kalau dibanding ini ya, ini kan saya pakainya Fortuna Shoes. 4,5 juta. Saya lagi suka boots lumayan buat gajul cangkem. Ini kalau dari saya mengucapkan selamat. 1-10 Pak, belum Pak? Belum diselesai. Saya mengucapkan selamat buat The Republic atas rebrand yang sukses. Semoga artikel yang dirilis semakin banyak dan menginspirasi teman-teman yang lain. Nilai saya 9 dan salut buat mentalitas dari Yasa Sigih. Karena pengusaha itu bukan soal laba dan rugi. Pengusaha itu adalah gimana dia bisa adaptasi ketika dia kena badai paling kuat, dia bisa bangkit lagi. Itu aja kalau dari saya. See you in the next vlog. Detail produk setelah ini.